Di bulan Muharram ini, amalan yang patut kita untuk memperbanyak amalkan, yaitu perbanyaklah istighfar. Sebab kenapa? Sebab pertaubatannya, permohonan ampunnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan di 10 Muharram. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita memperbanyak amalan istighfar di bulan Muharram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga marilah kita terus menerus menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur, dan dengannya insya Allah kita menjadi hamba Allah yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesyukurannya melebihi daripada umat-umatnya. Itulah sebabnya Allah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada beliau, sehingga Nabi menjadi hamba Allah yang ahli syukur, dan kenikmatan itulah mengantarkan beliau semakin mendekatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di tempat ini insyaallah, salah satu alasan kita hadir di tempat ini yakni untuk mensyukuri nikmat Allah dan mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bilangan bulan itu terdapat 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi menurut perhitungan demikian. Minha arba'atun hurum. Tetapi di antara 12 bulan kata Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan di dalamnya
minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. 4 bulan ini termasuk bulan yang istimewa, termasuk bulan yang utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa 4 bulan yang dimaksud di sini adalah 3 bulan yang berturut-turut, berurutan dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sementara ada 1 bulan yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita berada salah satu daripada bulan yang hurum, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, yakni bulan Muharram 1445 Hijriah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa bulan Muharram dikatakan salah satu minha arba'atun hurum, salah satu bulan yang istimewa, salah satu bulan yang utama? Karena ternyata di dalam bulan Muharram inilah, tepatnya di 10 Muharram, apalagi sekarang ini kita tengah berada di hari Jumat yang bertepatan di 10 Muharram. Muharram diistimewakan oleh Allah karena ternyata hampir rata-rata Nabi dan Rasul itu berkaitan erat di bulan Muharram. Hampir seluruh Nabi dan Rasul itu berkaitan erat kisahnya dengan bulan Muharram. Dalam kesempatan ini jemaah yang dimuliakan Allah, akan kami sampaikan beberapa kisah Nabi yang berkaitan dengan 10 Muharram, yang pada akhirnya kita ambil ibrah, kita petik hikmah, dan kita hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah di tahun ini, di tahun baru 1445 Hijriah, penuhlah keberkahan, diberuntungkan Allah Subhanahu wa taala di tahun ini, terlebih lagi di masa-masa yang akan datang di dunia, terlebih lagi di akhirat. Yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah, nenek moyang kita Nabiullah Nabi Adam alaihissalatu wassalam berkaitan erat dengan 10 Muharram. Kenapa demikian? Karena kita tahu Nabi Adam adalah nabi yang paling pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah diciptakan, ditempatkan Nabi Adam di satu tempat yang keseluruh umat sekarang ini bercita-cita untuk masuk di dalamnya, yaitu surga. Nabi Adam ditempatkan di dalam surga beserta dengan istrinya Siti Hawa. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digambarkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam di dalam surga beserta dengan istrinya. Diperbolehkan dan dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati seluruh fasilitas yang ada disediakan di dalam surga, hanya terkecuali satu perkara, yaitu jangan mendekati atau bahkan memakan buah khuldi. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, fitrah manusia adalah tempatnya salah dan lupa serta khilaf. Maka sifat inilah dimanfaatkan oleh iblis laknatullah untuk menggoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang godaan itu memakai sarana melewati daripada istrinya Siti Hawa. Digodalah Siti Hawa untuk membujuk suaminya mendekati apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedemikian rupa cara iblis untuk menggoda Siti Hawa, sehingga ditakdirkanlah Siti Hawa tergoda, lantas menggoda suaminya untuk mendekati bahkan memakan buah khuldi. Inilah sebab latar belakangnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nenek kita Nabiullah Nabi Adam alaihissalatu wassalam dari dalam surga
lantas dihempaskan, diturunkan ke dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang 300 tahun lamanya Nabi Adam menyesali perbuatannya setelah dikeluarkan dari surga, dihempaskan ke dunia. Selama 300 tahun lamanya dia menyesal, dan penyesalannya itu diluahkan dalam sujudnya. Dan di dalam sujudnya itu Nabiullah bermunajat dengan lantunan zikrullah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah zikir istighfar yang dilantungkan Nabi Adam selama 300 tahun lamanya. Barulah Allah Subhanahu wa taala menerima pertaubatan Nabi Adam selama 300 tahun lamanya. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Di bulan Muharram ini, amalan yang patut kita untuk memperbanyak amalkan, yaitu perbanyaklah istighfar. Sebab kenapa? Sebab pertaubatannya, permohonan ampunnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan di 10 Muharram. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita memperbanyak amalan istighfar di bulan Muharram ini, atau khususnya di 10 Muharram ini, di hari ini. Sebab jamaah dimuliakan Allah, kita sadari bersama bahwa tidak ada manusia yang tidak luput dari noda dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak cucu Nabi Adam yang hidup di alam dunia ini pasti pernah melakukan perbuatan noda dan dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik hamba yang berdosa adalah yang bersegera mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sepanjang 300 tahun lamanya beristighfar kepada Allah, barulah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keistimewaan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat itu dia melaksanakan atau melakukan dosa, lantas muncul penyesalan dan beristighfar mohon ampun di hadapan Allah, apalagi diniatkan untuk tidak melaksanakan, lantas dia mengubahnya dengan perbuatan amal kebaikan, maka hari itu pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya tanpa menunggu 300 tahun lamanya. Sekali lagi, di bulan Muharram ini, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan, yaitu banyaklah beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Yunus pun juga memperbanyak istighfarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perjalanan dakwanya, Nabi Yunus sempat berputus asa di saat dia berdakwah kepada kaumnya. Kaumnya bersedikit saja untuk mendengarkan atau menerima dakwanya, sampai-sampai dia mengancam untuk dia berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan bala kepadanya. Sehingga pada waktu itu Nabi Yunus pergi ke tempat yang sangat jauh dengan harapan ketika bala Allah turun, Nabi Yunus tidak mendapatinya. Maka pada waktu itu Nabi Yunus ditakdirkan meninggalkan tempatnya dengan menaiki perahu atau kapal. Dan di dalam perjalanan samudra oleh Nabi Yunus, di atas kapal terombang-ambing dengan badai yang besar. Saat itu pula kapten kapal mengatakan, harus kita mengurangi beban penumpang yang ada di kapal ini. Sehingga terjadilah pengundian, siapa kira-kira yang bisa kita turunkan untuk mengurangi beban kapal tersebut. 3 kali berturut-turut diundi, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Sehingga terjadilah diturunkan atau dilemparkanlah Nabi Yunus di samudra yang luas di saat tengah malam yang gelap.
maka tenggelamlah Nabi Yunus. Qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus dimakan oleh seekor ikan yang besar, yang oleh ahli sejarah diberikan nama ikan nun, atau mungkin barangkali di zaman kita ikan paus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, hai ikan, telanglah hidup-hidup itu Nabi Yunus. Maka ditelanlah Nabi Yunus. Beradalah Nabi Yunus di dalam perut ikan, yang kata di dalam Al-Quran, bertemulah 3 kegelapan. Sulumatun salasah, 3 kegelapan. Kegelapannya tengah malam, kegelapannya dasar lautan, dan kegelapannya di dalam perut ikan. Maka di saat itu pula Nabi Yunus menyesali perbuatannya karena telah berputus asa untuk mendakwahkan agama Allah. Maka pada saat itu pula Nabi Yunus memperbanyak istighfar kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, di dalam kehidupan kita ini pasti, dalam perjalanan kehidupan kita ini akan mendapati diri ini dipenuhi dengan kegelapan. Entah kegelapan yang sesungguhnya ataukah entah kegelapan yang bermakna harfiah. Jamaah dimuliakan Allah, sekali lagi, amalan yang dianjurkan di bulan istimewa ini adalah banyak-banyak istighfar. Jamaah dimuliakan Allah, begitu pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, erat kaitannya di 10 Muharram. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang mendakwakan tauhid, menyembah Allah daripada yang lainnya. Dikisahkan Raja Namrud pada waktu itu yang berkuasa menyembah berhala. Di sebuah kuil terdapat beberapa berhala, patung-patung Tuhan mereka. Di saat itu pula Nabi Ibrahim datang menghancurkan para berhala Tuhan-Tuhan mereka, terkecuali disisakan yang besar, dan digantunglah kapak di lehernya. Saat itu pula Raja Namrud murka dan marah besar, bertanya, siapakah gerangan yang menghancurkan seluruh Tuhan-Tuhan kita? Maka ada saksi mengatakan bahwa saya melihat Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil kita. Maka diperintahkanlah untuk menangkap Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim disidang. Kata Raja Namrud, wahai Ibrahim, betulkah engkau yang menghancurkan seluruh Tuhan-Tuhan kita? Maka kata Nabi Ibrahim, bukan. Jamaah dimuliakan Allah, inilah bohongnya Nabi Ibrahim. Tetapi kebohongan Nabi Ibrahim ini adalah kebohongan yang baik. Di dalam sejarah, Nabi Ibrahim berbohong kebaikan sebanyak 3 kali dalam kehidupannya. Di antaranya, di saat ditanya tentang siapa yang menghancurkan patung-patung berhala mereka. Nabi Ibrahim berkata, bukan saya. Coba tanya yang besar, karena dia sendiri yang masih utuh. Apa kata Raja Namrud? Apakah engkau gila wahai Ibrahim? Kenapa engkau menyuruh saya untuk bertanya kepada patung yang tidak bisa bersuara dan tidak bisa menjawab? Apa kata Nabi Ibrahim? Siapa yang gila? Gila siapa? Kenapa kita harus menyembah Tuhan yang tidak memberikan manfaat dan mudarat kepada kita? Maka bukannya sadar Raja Namrud, justru Raja Namrud bertambah kemurkaannya. Diperintahkanlah bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar yang sebanyak-banyaknya. Maka dibakarlah Nabi Ibrahim, dimasukkan di dalamnya. Maka qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang bertepatan di 10 Muharram. Ya rakuni, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keberkahan, keselamatan kepada Ibrahim. Kalau seandainya Allah berkata, wahai api, selamatkanlah, jadilah dingin untuk menyelamatkan Ibrahim, maka sesungguhnya dinginnya
api tersebut justru akan menyebabkan kehancuran Nabi Ibrahim. Maka kata Allah, hai api, jadilah engkau dingin, dan dinginmu itu memberikan keberkahan dan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pada akhirnya sebagian ulama kita menganjurkan di saat kita terkena demam atau anak-anak kita dianjurkan untuk dibaca doa ini, dengan harapan, dengan berkah doa ini Allah Subhanahu wa taala turunkan demam panas anak kita atau kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh kita tahu bahwa Nabi ya sepanjang hidupnya 950 tahun lamanya dia berdakwah. 950 tahun lamanya dia berdakwah. Hanya 80 orang yang menerima dakwahnya. Sampai-sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Rabb, la tasar alal ar minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satupun orang kafir di dunia ini. Maka turunlah perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal di tengah kota. Maka menjadi-jadi pengikutnya mengatakan Nuh telah gila, masa dia buat kapal di tengah kota. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah turun bala Allah, bencana Allah, ditenggelamkanlah dunia ini sepanjang 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya tenggelam dunia ini. Hanya 80 pasang yang ada di atas bahtera, termasuk dengan pasangan-pasangan binatang. Yang menarik di sini jamaah dimuliakan Allah, anak daripada Nabi Nuh tidak termasuk daripada orang-orang yang selamat. Bahkan Nabi Nuh berkata kepada Allah, ya Allah, mana anakku? Maka melihat dari kejauhan, dipanggillah anaknya, wahai anakku Kan'an, datanglah di sini mendapatkan keselamatan dari Allah. Apa kata anaknya? Saya akan pergi ke gunung yang tinggi sehingga terselamatkan daripada banjir. Tetapi tetap dia tenggelam disebabkan karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah pelajaran di balik ini? Bahwa sekarang realita yang terjadi, kita tidak bisa menutup mata. Di sisi lain ada orang tuanya beribadah kepada Allah, tetapi di sisi lain ada anaknya sendiri yang terjerumus dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hikmahnya adalah bahwa kita hanya mempunyai tugas untuk menyampaikan dakwah, bukan untuk menentukan hidayah. Sekali lagi saya ulangi, kita hanya bertugas untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat, menyampaikan petunjuk peringatan Allah Subhanahu wa taala, sementara yang menentukan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hikmahnya bahwa perbuatan noda dan dosa, amal ibadah itu akan kita tanggung masing-masing pribadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang pada akhirnya akan menjadi cikal bakal permulaan disunnahkan puasa 10 Muharram atau puasa hari Asyura. Nabi Musa kita tahu bahwa dikejar oleh Raja Fir'aun pada waktu itu. Dikejar dari kejauhan, kelihatan sudah mendekat Fir'aun daripada pasukan atau pengikut Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menghantamkan, memukulkan tongkatnya, sehingga qadarullah, atas izin Allah, Laut Merah terbelah. Lantas Nabi Musa beserta dengan pengikutnya bisa untuk menyeberangi lautan. Dan sementara ikut pula para tentara-tentara Fir'aun di belakangnya. Di saat di penghujung daripada lautan tersebut, selamatlah Nabi Musa beserta dengan pengikutnya. Tetapi di pertengahan lautan tersebut, Allah Subhanahu wa taala kembali normalkan, kembali pulihkan itu kondisi daripada lautan, sehingga menyebabkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa itu terjadi di 10 Muharram. Maka pada waktu itu Nabi Musa melakukan puasa
atas kesyukurannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya diikuti pula orang-orang Yahudi pada zaman itu. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi mendapati kaum Yahudi berpuasa hari Asyura. Maka Nabi bertanya, "Puasa apa yang engkau laksanakan?" Kata Bani Yahudi, "Kami berpuasa Asyura, ataukah dengan kata lain Asyarah, hari ke-10 di bulan Muharram, ataukah kita kenal 10 Muharram." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kami yang lebih berhak daripada kalian untuk melaksanakan puasa Asyura tersebut." Maka Nabi memerintahkan puasa tersebut, tetapi dengan catatan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, di tahun-tahun yang akan datang kita akan melaksanakan puasa Asyura, tetapi satu hari sebelumnya atau 9 Muharram pun juga kita melaksanakan puasa. Untuk apa? Untuk menyelisihi atau memberikan pembeda daripada tata cara puasa yang dilakukan oleh kaum-kaum Yahudi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan daripada puasa Asyura ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa Asyura atau puasa 10 Muharram, fadilahnya Allah akan ampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Semoga dengan kisah-kisah ini insya-Allah menjadikan Muharram kita sangatlah istimewa, sehingga kita mengambil ibrah, mengambil hikmah, sehingga kita amalkan, kita luahkan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya memperbanyak istighfar dan memperbanyak puasa di hadapan Allah. Dengan itu insya-Allah kita akan meraih keistimewaan di bulan Muharram. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.